猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan Xian bertarung melawan Jin Taiwei. Namun tiba-tiba Jin Wei ikut maju melawan Xiaoyan. Melihat adegan ini, Jin Taiwei pun segera memanggil bala bantuan. Ia memanggil sosok pemimpin dari Kuil Langit. Namun sosok Kui Jin ini tidak dapat membantunya. Di sisi lain, Xian ternyata berhasil membunuh Jin Wuye. Selanjutnya, Jin Taiwei pun segera memanggil bala bantuan kedua dari pihak Dunya Taisu. Dan scene pun berganti. Segera terdengar raungan menyakitkan dari dalam sana. Pasukan Dunya Taisu, cepat bantu aku. Bukankah kalian datang ke sini untuk menolongku? Aku sudah memanggil kalian sesuai dengan perintah. Dan target yang kalian cari juga sudah terkunci di sini. Aku mohon, cepatlah selamatkan aku, ucap Jin Taiwei sambil berteriak. Sementara itu, ketika melihat cahaya dingin melesat secara tiba-tiba, Xiaoyan yang sedang enak-enaknya menyiksa Jin Taiwei malah diganggu oleh sesosok yang muncul di depannya dalam sekejap. Lalu, Xiaoyan pun melepaskan tinjunya. Segera, tinju kuat itu pun bertabrakan dengan kilatan cahaya yang melintas. Tapi, tanpa diduga, cahaya tersebut tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tajam. Ketika akan menghadapi tinju kuat, detik berikutnya, terdengarlah suara ledakan keras. Terlihat bahwa pedang tajam itu sepertinya bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Akan tetapi, sebenarnya tinju itu masih memiliki jarak tertentu dari kepalan tangan. Dan kedua serangan itu tidak benar-benar saling bersentuhan. Di dalam waktu yang singkat ini, pedang tajam yang terlihat kokoh itu ternyata tidak seperti kelihatannya. Itu mulai bergetar, yang menandakan bahwa pedang tersebut mempunyai kelemahan. Dan benar saja, seketika pedang itu pun langsung terpental jauh. Jadi, di sini terlihat jelas bahwa tinju Xiaoyan lebih kuat. Sementara itu, pancaran cahaya terakhir yang tersisa di mata menjadi redup karena cahaya itu tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Dia mengerti bahwa cahaya dingin yang datang adalah harapan terakhirnya. Dan saat ia melihat sosok Xiaoyan yang berdiri di depannya, Jin Taiwei hanya bisa merasakan kepasrahan akan nasib hidupnya. Astagfirullah. Kenapa masalah ini terus berdatangan? Tapi, untuk perselisihan antara kita, aku akan menyelesaikan semua balas dendamku. Dan sekarang, aku ingin kamu melepaskan belenggunya. Aku tidak peduli lagi dengan yang lain. Aku hanya melakukan apa yang kamu lakukan dulu kepada aku, ucap Xian sambil menyebarkan niat membunuhnya. Kemudian, dengan pandangan suram, Xian pun mulai menyaksikan pasukan Dunya Taisu yang mendekat. Namun, bukan karena dia takut pada kekuatan Dunya Taisu ini. Akan tetapi, karena pihak Dunya Taisu ini bisa tiba-tiba muncul di luar kehampaan, di mana wilayah aliansi Dewa Abadi berada. Ini menunjukkan bahwa pasukan Dunya Taisu tidak hanya ada di kehampaan wilayah barat laut, tetapi mereka juga diam-diam menyusup ke berbagai kehampaan di dunia sensi, dan ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan setiap kekuatan yang dijarah. Tapi sekarang, jika pihak Dunya Taisu telah menunjukkan kekuatannya, jadi mengapa sang ratu tidak bergerak? Seharusnya dia bisa memperkirakan kedatangan mereka ke setiap tempat, dan setidaknya tindakan itu mungkin akan meringankan pekerjaanku di sini. Gumam Xian di dalam hatinya. Tampaknya dia merasa bingung dengan semua kejadian ini. Namun, meskipun Xian pernah ke dunia dewa kuno, Xian tidak benar-benar memahami apa itu tentang dunia dewa kuno. Tetapi, ada satu hal yang pasti, aliansi Dewa Abadi telah lama dikecualikan oleh dunia dewa kuno. Bahkan, setelah meninggalkan almarhum sang dewa tertinggi, aliansi Dewa Abadi sudah tidak diperdulikan.
Saat ini, aliansi Dewa Abadi baru saja mengembalikan kekuasaannya dan meningkatkan namanya. Lalu, meskipun banyak kultivator kuat yang mereka ambil, sudah tidak ada lagi veteran yang benar-benar kuat dari aliansi Dewa Abadi ini. Karena jika mereka masih ada, maka klan Jin tidak mungkin bisa memegang kendali atas aliansi Dewa Abadi ini. Kemudian, alasan mengapa Sang Ratu mengabaikan aliansi Dewa Abadi, karena aliansi Dewa Abadi ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman di matanya. Jadi, dia mengabaikannya dan membiarkannya tumbuh begitu saja, tanpa diketahui bahwa aliansi Dewa Abadi sudah berkembang dengan cukup baik. Tapi, ketika Xion merebutnya kembali dan menduduki posisi paling tinggi di Pavilion 9 Langit, konsepnya benar-benar berbeda. Itu karena Xion bukan hanya mewakili aliansi Dewa Abadi untuk direbut kembali, tetapi arti sebenarnya adalah kembalinya sang dewa tertinggi sebagai pemimpin. Meskipun kebanyakan orang di aliansi Dewa Abadi hanya mendengar tentang sang dewa tertinggi dari rumor dan menurut legenda saja, saat menyaksikan Jin Tae dan Jin Wuye yang mati di tangan Xion, itu terlihat jelas bahwa aliansi Dewa Abadi ini pasti akan melakukan perubahan drastis. Akan tetapi, semua orang ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Yang mereka yakini sekarang adalah jika dengan munculnya sosok kuat yang mampu menghabisi pemimpin aliansi Dewa Abadi dengan mudah, maka setiap orang hanya berpikir bahwa sosok tersebut akan menjadi panutan. Sementara itu, meskipun Jin Tae Merong meminta pertolongan kepada pihak dunia Taesu saat ini, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Jin Tae, mereka telah melewatkan kesempatan terbaik dalam waktu yang sangat singkat ini. Setelah tidak ada yang menolong, seluruh tubuh Jin Tae ini pun terbakar dengan api yang mengamuk. Segera, daging dan serta darahnya dipenuhi oleh kobaran api, sampai akhirnya memperlihatkan setiap tulangnya yang juga terus hancur oleh api. Beberapa saat kemudian, raungan Jin Tae pun berangsur-angsur mereda dan terlihat bahwa hidupnya berlalu dengan cepat. Bahkan saat ini, meskipun masih ada harapan yang bersinar di mata Jin Tae, itu hanyalah harapan panah, karena Xion jelas tidak akan membiarkannya lepas sebelum benar-benar tewas. Detik berikutnya, tatapan Xion pun fokus pada dunia Taesu yang datang mulai bergegas pada sosok Jin Tae. Lalu, dia langsung mengarahkan kelima jarinya pada sosok Jin Tae ini, dan tiba-tiba ia mengayunkannya seperti meraih udara. Seketika, kobaran api yang menyebar di seluruh tubuh Jin Tae pun tiba-tiba meledak. Namun alih-alih menghentikannya, Xion ternyata malah meningkatkan intensitas pembakarannya. Hal ini pun membuat tubuh daging dan darah Jin Tae pun terkuras habis. Pada akhirnya, secercah harapan yang tersisa hanyalah serpihan jiwa yang perlahan melesat pergi menuju pasukan dunia Taesu di atas. Tentu saja, setelah tubuhnya hancur, Jin Tae pun menjadi lebih leluasa untuk bergerak, karena tidak bisa dibelenggu lagi. Dan jika bergabung dengan dunia Taesu, dia pasti akan mendapatkan tubuh baru yang lebih kuat. Namun, meskipun arah tujuannya adalah bergerak menuju pasukan dunia Taesu, sayang sekali saat jiwa Jin Tae keluar kurang dari 10 kaki jauhnya, kekuatan penghisap yang sangat besar pun tiba-tiba muncul dan mulai mengendalikannya. Kemudian, Xion yang dapat mendengar bahwa jiwa Jin Tae ini teriak dengan sangat kencang. Tapi, Xion tidak peduli. Dia yang sudah memegang bendera penekan jiwa cap badak langsung menyerap sisa jiwanya itu. Sampai akhirnya, ia masuk sepenuhnya. Kini, setelah tubuh fisiknya ditangani, Xion juga mendapatkan hadiah sisa jiwa yang mungkin masih berpengaruh di masa depan. Di sisi lain, pada saat tubuh Jin Tae dipastikan sudah mati, di wilayah yang berada jauh di lautan kehampaan, itu adalah tempat terbesar di dunia Senshi. Lalu, di wilayah ini, ada sebuah istana yang sangat luas, dan sesosok yang duduk bersila di dalamnya tiba-tiba membuka mata. Reinkarnasi dari sang dewa tertinggi ternyata belum tewas, dan ia juga menghancurkan tubuh avatarku yang telah aku kembangkan selama bertahun-tahun lamanya. Orang ini pantas mati, ucap sosok itu yang wajahnya terlihat penuh amarah karena tindakan Xion ini. Detik berikutnya, sosok itu pun tiba-tiba bangun. Kini, tubuhnya sudah dipenuhi dengan debu, dan beberapa sarang laba-laba hinggap di tubuhnya. Jelas, sosok ini sudah duduk bersila di istana ini dalam kurun waktu yang sangat lama.
Setelah itu, saat dia membuka matanya, cahaya biru pun melintas di matanya, dan cahaya yang berkedip di matanya ini tampaknya mengandung energi yang kuat. Bahkan, napas yang dihembuskan dari mulutnya juga berwarna biru. Sementara itu, di Istana Kuil Langit, sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Bukan tanpa alasan, mereka berkerumun karena mengkhawatirkan sosok Kui Jun yang turun seorang diri ke wilayah aliansi Dewa Abadi. Dan setelah terbangun, sosok dengan mata biru itu pun langsung berkata dengan marah, "Dasar bajingan Kui Jun, kenapa sampah ini tidak segera menghancurkan batu giok untuk memberitahu kita? Jika saja tubuh avatarku tidak mati, aku pasti tidak akan terbangun," ucap sosok itu sambil berteriak. Dan tampaknya dia adalah salah satu dari Raja Jiwa. Seseorang cepatlah pergi untuk memberitahu semua Raja Jiwa dan segera berkumpul untuk datang ke aliansi Dewa Abadi. Sepertinya ada eksistensi yang kuat yang berani mengancam aliansi Dewa Abadi, dan kita harus memastikannya, ucap sosok itu kembali. Seketika terdengarlah langkah kaki tergesa-gesa di dalam istana, dan beberapa sosok pun juga melesat keluar dari sana. Tapi semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu tidak ada pupil di mata semua orang ini. Ternyata, kecuali para Raja Jiwa, setiap tubuh jiwa yang bermunculan ini benar-benar tidak memiliki mata. Dan itu terjadi karena tubuh fisik mereka tidak lengkap setelah mengorbankan jiwa mereka. Saudara-saudaraku, terima kasih banyak karena kalian telah berkumpul. Tapi jangan pergi terlebih dahulu, ucap salah satu Raja Jiwa yang bernama Li Jun. Lalu, tepat setelah kata-katanya jatuh, semua tubuh jiwa ini pun dengan cepat mundur secara patuh. Sementara itu, di sebuah istana, ada juga sosok yang mulai membuka matanya dan bergegas menuju kerumunan. Sama seperti sosok bernama Li Jun ini, mereka semua memiliki cahaya biru di mata mereka, dan aura biru pun keluar dari mulut mereka. Pada saat ini, termasuk Li Jun, total sudah ada 3 Raja Jiwa yang muncul, dan tampaknya sosok yang tersisa masih belum bangun dari kultivasinya. Kedua orang ini bernama Hanmo dan Yi Yuan. Mereka adalah bagian dari 10 raja di Kuil Langit. Ayo, kita bertiga harus bergegas menuju aliansi Dewa Abadi dan melihat seperti apa reinkarnasi dari sang dewa tertinggi itu. Lagi pula, sekarang pihak dunia Taishu juga sudah melakukan pergerakan. Jadi, kita akan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan orang itu. Jika dibiarkan saja, maka orang itu akan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi, ucap Li Jun dengan ekspresi serius. Lalu terlihat bahwa sikapnya ini menunjukkan kebencian terhadap sang dewa tertinggi, dan kedua Raja Jiwa lainnya pun langsung mengangguk. Tunggu bentar. Namun, aku ingat bahwa jarak untuk menuju aliansi Dewa Abadi sangatlah jauh. Jadi, untuk sampai ke sana tepat waktu, aku khawatir kita harus menggunakan formasi besar. Tapi, semakin banyak orang yang menggunakan formasi ini, semakin besar pula energi yang dibutuhkan, ucap Hanmo sambil menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, apakah cukup jika hanya kita bertiga saja yang akan pergi? Apakah kita perlu membangunkan mereka juga? Aku khawatir kekuatan orang itu di luar ekspektasi kita, ucap Hanmo sambil mengurutkan dahinya. Tidak perlu mengganggu kultivasi yang lain. Kekuatan orang ini seharusnya hanyalah kaisar keabadian di langkah keempat atau kelima saja, dan tidak mempunyai kekuatan lain di belakangnya. Jadi, jangan cemas, kita bertiga seharusnya cukup untuk mengatasinya, ucap Li Jun sambil menggelengkan kepalanya, dan jelas dia berharap untuk segera pergi. Li Jun, menurutku, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Jika kamu pergi ke sana dengan gegabah sekarang, jika kamu jatuh ke dalam jebakan, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasanmu, ucap Hanmo. Kamu memang selalu memiliki sudut pandang yang masuk akal. Tapi, aku merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Li Jun, semakin cemas dirimu, maka artinya akan semakin mudah untuk membalikkan hal semacam ini, ucap Yi Yuan sambil menghela napas berat. Apa yang dikatakan Yi Yuan benar. Li Jun, tenangkanlah dirimu untuk sementara waktu. Aku tahu bahwa situasinya menjadi buruk bagimu. Tapi, jika kita memiliki rencana yang matang, aku pikir kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, ucap Hanmo sambil mengangguk.
aku mendengar bahwa Kyujin telah pergi untuk memberikan bantuan pada aliansi Dewa Abadi. Jadi, aku ingin tahu apakah dia sudah memberitahukan situasinya. Tanya Hanmo sambil melirik sosok Lee Jun di sampingnya. Dia tidak memberikanku kabar apapun sesaat setelah turun. Jadi, aku khawatir ada masalah dengannya. Terlebih lagi, setelah tubuh avatarku terbunuh, Kyujin tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menghancurkan batu giok tepat waktu. Ucap Lee Jun sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Jika berada dalam masalah, seharusnya dia memberitahuku secepat mungkin. Ucap Lee Jun kembali, dan terlihat bahwa tatapannya menjadi sangat suram. Jelas, fakta bahwa tubuh avatarnya sudah dimusnahkan sangat kesal sekarang. Apakah ada sesuatu yang membuat Kyujin bersikap begitu? Tapi, jika dia berpihak pada musuh, pengkhianatan Kyujin ini tentu sangatlah penting. Dan aku pikir perlu untuk membangunkan semua Raja Jiwa. Lalu, setelah itu, kita akan mendiskusikannya dengan hati-hati. Apakah akan pergi menuju aliansi Dewa Abadi atau tidak? Ucap Yuan. Jangan lupa, jika dia benar-benar reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, pasti ada dunia dewa kuno di belakangnya. Jadi, kita harus berhati-hati dan mempersiapkan rencana yang matang. Ucap Hanmo. Akhirnya, kata-kata dari Yuan dan Hanmo ini dengan cepat menenangkan sosok Lee Jun. Lagi pula, sebenarnya tidak perlu meluapkan emosi terlalu berlebihan kepada satu tubuh avatarnya. Akan tetapi, terlepas dari masalah itu, keberadaan aliansi Dewa Abadi ini adalah bagian dari rencananya. Dengan kematian tubuh avatarku ini, rencanaku untuk memanfaatkan aliansi Dewa Abadi hanya bisa dinyatakan gagal. Padahal, dengan sumber daya yang melimpah dari aliansi Dewa Abadi, sangat mungkin bagi tubuh avatarku untuk menembus ke langkah kelima, langkah keenam, atau bahkan rahna yang lebih tinggi. Ucap Lee Jun sambil menghela napas berat. Tujuanku sudah hampir tercapai, tapi reinkarnasi sialan ini mencegahku mendapatkan energi dunia dan membuat kekuatan pada tubuh avatarku tidak berkembang seperti seharusnya. Ucap Lee Jun sambil menggetakkan giginya, tetapi segera setelah itu ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Lagi pula, itu sudah menjadi rencananya sejak awal, maka tidak mengherankan jika Lee Jun menjadi sangat marah. Lalu karena Sion menggagalkan rencananya, menghancurkan yang merupakan reinkarnasi sang dewa tertinggi adalah prioritas utamanya sekarang. Segera beritahu Raja Jiwa yang lainnya bahwa ada situasi yang sangat mendesak. Meskipun kultivasi sangatlah penting, tetapi mereka harus bangun sekarang. Ucap Lee Jun sambil melihat Yuan dan Hanmo. Keduanya pun hanya bisa mengangguk, dan mereka juga langsung memberi perintah pada pasukan bayangan jiwa di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, semua sosok pun menyebar ke segala arah untuk memberitahu Raja Jiwa yang berada di tempat berbeda. Terlihat bahwa setiap Raja Jiwa ini memiliki tempatnya sendiri untuk berkultivasi, dan mungkin mereka juga mempunyai pasukan pribadi. Kemudian, setelah beberapa saat, terdengarlah dua suara langkah dari kejauhan. Itu adalah sosok pria dan wanita. Tentu saja, kedua sosok ini juga mempunyai mata biru yang indah, dan mereka juga merupakan Raja Jiwa yang sebelumnya dipanggil. Yao Yu dan Mu Zhao, akhirnya kalian datang. Lee Jun tampaknya mempunyai masalah yang serius, sehingga dia harus memanggil kalian untuk mendiskusikannya. Ucap Hanmo yang lebih dulu melihat kedatangan mereka kedua, dan dia sedikit menangkupkan tinjunya. Bukankah aku sudah mengatakan, meskipun ada masalah mendesak, beritahu aku tepat setelah melakukan terobosan saja. Dan jika tidak ada peristiwa besar, jangan bangunkan aku. Ucap Yao Yu sambil mengerutkan dahinya. Dan ternyata setelah dibangunkan secara paksa, dia merasa tidak senang. Sebelum kematiannya, sang dewa tertinggi memberikan pukulan berat kepada mereka sebagai Raja Jiwa, dan juga ada teknik khusus yang dapat melemahkan kekuatan mereka, sehingga karena hal itu, kekuatan 10 Raja Jiwa di kuil langit pun sangat berkurang, dan mereka harus berkultivasi kembali. Hanya saja, meskipun sudah memakan waktu yang sangat lama, mereka menjadi lebih kesulitan untuk berkultivasi lagi. Tapi, tidak diragukan lagi bahwa mereka masih sangatlah kuat di antara para kultivator yang saat ini menghuni dunia sensi.
Selain itu, 10 Raja Jiwa teratas juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda di setiap individunya, dan kekuatan prajurit Kujun adalah yang terbawah di antara 10 Raja Jiwa ini. Namun, meskipun sosok Kujun ini berada di tingkat terbawah, kekuatannya jelas lebih lemah, dan bahkan untuk setiap Raja Jiwa, sebagai pemimpin, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi Kaisar Keabadian, dan mungkin lebih dari itu. Reinkarnasi dari sang dewa tertinggi telah muncul, dan dia juga membunuh tubuh avatarku yang tersisa di aliansi Dewa Abadi. Aku benar-benar tidak bisa menerima fakta ini, tapi aku sangat ingin membunuhnya, ucap Li Jun dengan tatapan suram. Detik berikutnya, pada saat mendengarkan kata-kata sang dewa tertinggi, mata Yao Yu dan Mu Zhao yang sedikit tidak sabar pada awalnya tiba-tiba membeku. Jelas, mereka tahu betul bagaimana eksistensi sang dewa tertinggi ini, dan itu sudah membuat mereka terpuruk. Apakah kata-katamu ini sudah pasti bahwasannya reinkarnasi sang dewa tertinggi muncul di dunia sensi, dan apakah dia ada di aliansi Dewa Abadi saat ini? Tanya Raja Jiwa yang bernama Mu Zhao, dan terlihat bahwa ekspresinya mulai serius. Benar, sekarang pihak Lunya Tesu juga telah bergabung dalam pertempuran ini. Aku pikir kita dapat memanfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak itu dan bergabung dalam kekacauan ini. Itu bisa memudahkan kita untuk bertindak dan tidak perlu membuang tenaga terlalu banyak, ucap Li Jun. Jadi, mungkin sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membunuh reinkarnasi sang dewa tertinggi itu. Lalu, setelah aku melihat ingatan dari tubuh avatarku, aku tidak merasakan kedatangan pihak dunia dari dewa kuno, ucap Li Jun kembali. Tunggu dulu, jika sang dewa tertinggi telah bereinkarnasi dan menghilang selama ratusan tahun, apa kekuatan yang dia miliki sekarang? Tanya Mu Zhao yang terus merasakan penasaran. Dan memang, kemunculan reinkarnasi sang dewa tertinggi secara tiba-tiba ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun juga, sosok dewa tertinggi itu sudah meninggalkan banyak serangan mental yang membekas dan pengalaman yang sangat buruk di hati mereka. Terlebih lagi, tindakan brutal dewa tertinggi ini terbukti dengan sendirinya. Pengejaran sosok Xion sebelumnya sudah cukup untuk membuktikannya. Jadi, apakah bisa dipastikan bahwa dia benar-benar merupakan reinkarnasi dari sang dewa tertinggi? Atau apakah ada sosok lain selain dirinya? Tanya Yao Yu. Penampilan dan tingkah lakunya memang mirip dengan sang dewa tertinggi. Namun, Xion bukan membunuh ratusan orang seperti dia, tetapi ia hanya puluhan orang. Apakah kata-katamu benar atau tidak? Aku masih ragu. Atau mungkin ini hanyalah jebakan dari kuil kuno. Jadi, apakah kamu yakin dengan kata-katamu ini? Ucap Mu Zhao sambil mengerutkan dahinya. Tampaknya, Mu Zhao adalah orang yang berhati-hati dalam bertindak. Maka dari itu, dia mengajukan beberapa pertanyaan secara berturut-turut. Dan pada kesimpulan akhirnya, dia merasa bahwa tidak perlu untuk turun dengan tergesa-gesa. Ijin sudah turun terlebih dahulu untuk memberikan bantuan. Tapi sekarang, situasinya tidak pasti. Dan pihak kuil langit juga belum diberitahu tepat waktu. Padahal, aku sudah memberinya perintah untuk menghancurkan batu giok jika ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi saat ini, dia belum melakukannya, jadi tidak diketahui apa yang terjadi padanya, ucap Li Jun. Li Jun, begini saja, apakah ingatan dari tubuh avatarmu bisa menampilkan sosok yang kau sebut-sebut reinkarnasi itu? Jika bisa, aku ingin kamu melihatnya sejenak dan menjelaskan ciri-cirinya kepada kita. Setelah itu, barulah kita bisa mengambil keputusan akhir, ucap Yi Yuan sambil melirik sosok Li Jun. Baiklah, tunggu sebentar. Tampaknya, orang itu mengenakan jubah hitam tanpa armor apapun yang melekat pada tubuhnya. Lalu, kekuatan fisiknya bisa dibilang sangat kuat, dan dia menggunakan senjata penguasa berat, ucap Li Jun setelah menggali beberapa ingatan dari tubuh avatarnya. Namun detik berikutnya, semua orang pun tiba-tiba memandang Li Jun secara curiga ketika mereka mendengar kata penguasa berat. Tentu saja, senjata seperti itu tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan setiap orang tahu bahwa itu adalah benda yang sangat jarang digunakan oleh para pertarung. Penguasa berat? Apakah kamu bercanda? Ucap Mu Zhao sambil berteriak keras dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan penjelasan dari Li Jun. Akan tetapi, sosok Li Jun ternyata tidak merasa sakit hati saat ditertawakan seperti ini, dan dia hanya mengangguk dengan keras.
Semuanya, tolong tenang. Menurutku, penjelasan Li Jun, aku bisa mengambil kesimpulan. Dan jika memang benar seperti itu, aku khawatir orang ini adalah orang yang paling tepat sejauh ini. Lalu, aku dapat memastikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, ucap Yi Yuan. Sebelumnya, Yi Yuan memang telah memburu sosok Xiaoyan, tetapi dia diselamatkan oleh dunia dewa kuno dan badai kekosongan. Pada akhirnya, dia membiarkan kabur begitu saja. Memang sangat disesalkan jika saja dulu dia berhasil menangkapnya. Situasi seperti ini pasti tidak akan terjadi. Jika demikian, sangat penting bagi kita untuk pergi ke aliansi Dewa Abadi sekarang. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, ucap Yuan dengan tegas. Dan saat dia berbicara, Raja Jiwa lainnya ternyata hanya diam dan tidak ada yang membantahnya. Kalau begitu, segera buka formasi teleportasi kita dan segera pergi menuju ke aliansi Dewa Abadi, ucap Li Jun yang terlihat tidak sabar. Dan dia berpikir bahwa jika mereka terus menunggu lagi, momennya akan menghilang. Aku meragukan tindakan sembarangmu itu. Jika tanpa persiapan yang matang, aku khawatir musuh malah membalikkan keadaan. Meskipun kau bilang ini adalah kesempatan, itu mungkin juga merupakan jebakan dari dunia dewa kuno. Dan kemungkinan yang terakhir ini tidak boleh diabaikan, ucap Yi Yuan. Untuk sekarang, kita mempunyai dua opsi. Yang pertama, kita bisa terus menunggu selama sosok reinkarnasi ini muncul dalam setiap pengawasan. Kita semua bisa mencari peluang lain untuk membunuhnya, ucap Yuan dengan perlahan. Lalu, pilihan yang kedua adalah Will Langit bergabung dengan pertempuran di sana. Akan tetapi, kita harus mengundang dua Raja Jiwa, yaitu Yan Shuang dan Ming Yao. Jika mereka bisa hadir, kita akan pergi sesegera mungkin. Tujuanku adalah mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Karena jika ada dewa keabadian tanpa Yan Shuang dan Ming Yao, kita tak akan sanggup menghadapinya, ucap Yuan kembali. Pemikiran Yuan sangat logis dan teliti. Dia dengan cepat membuat rencana matang. Sementara itu, ketika Yuan menjelaskan, semua orang tampaknya tidak menyela kata-katanya. Dan mereka memilih untuk mendengarkan apa yang dia katakan dengan tenang. Aku pikir itu layak untuk dicoba. Tapi seperti kata Yuan, akan lebih baik jika kita lebih berhati-hati. Lalu, jika dia benar-benar reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, kita harus membiarkan Yan Shuang dan Ming Yao pergi bersama kita. Kalau begitu, apa yang harus kita tunggu? Tidak perlu basa-basi lagi. Cepat beritahu mereka bahwa dunia sensi sudah mulai berubah. Hahaha, sudah lama sekali aku menunggu untuk hari ini, ucap Mujao sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah Mujao selesai berbicara, seseorang pun segera pergi untuk mengundang dua Raja Jiwa lainnya yang sedang mengembangkan kultivasinya. Dan tampaknya ini adalah menjadi perang besar di kemudian hari. Singkat cerita, setelah mengambil keputusan final, beberapa Raja Jiwa itu pun bergerak pergi menuju sebuah platform yang melayang di langit Tianren Mansion. Platform itu ditutupi dengan kristal berwarna-warni, dan terlihat bahwa kristal ini mengandung energi yang sangat agung di dalamnya. Dengan kedatangan para Raja Jiwa ini, seluruh platform itu meledakkan formasi tipis yang menutupi semuanya. Dan segera, beberapa Raja Jiwa itu pun mulai berkumpul di pusat formasi. Sepertinya, ini adalah formasi teleportasi yang akan mereka gunakan untuk pergi menuju aliansi Dewa Abadi. Bahkan, jika diperhatikan dengan seksama, formasi ini ternyata sangat mirip dengan formasi yang ada di aliansi Dewa Abadi. Namun, formasi di sini diperbesar lebih dari 100 kali lipat. Dan itu jelas bisa mengangkut banyak orang sekaligus. Detik berikutnya, cahaya itu pun tiba-tiba melonjak ke langit. Akan tetapi, tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh wilayah langit ini mengeluarkan kilatan cahaya yang melesat menuju platform itu sebagai pusatnya, dan energi agung terus mengalir ke dalamnya. Setelah beberapa saat, para Raja Jiwa pun akhirnya tiba di platform itu. Lalu, sesudah Yan Shuang dan Ming Yao juga datang, Ming Yao pun langsung menjelaskan situasinya. Lalu, selain 7 Raja Jiwa ini, ribuan pasukan bayangan jiwa pun juga masuk ke dalam formasi tersebut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempat Pak Alex. Terima kasih yang udah bantu Lek.
久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。